Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marela Salsabila. Saya dari kelas AB 1901 Politeknik LP3 Medan. Kali ini saya akan mempresentasikan kuesioner yang saya buat dari salah satu judul jurnal yang saya dapatkan. Berikut adalah penjelasannya. Nah, ini salah satu judul jurnal yang saya dapatkan, yaitu judul jurnalnya adalah kualitas produk, harga, promosi, dan kualitas pelayanan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian Springbed Comforta oleh Jackson R.S. Wines. Dari judul jurnal tersebut, saya mendapatkan kajian pustakanya, dan dalam kajian pustaka tersebut saya mendapatkan ada dua variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variable, yakni kualitas produk, harga, promosi, dan kualitas pelayanan. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable, yang di dalamnya ada keputusan pembelian. Berikut adalah definisi dari beberapa variabel-variabel. Yang pertama adalah kualitas produk atau produk quality. Para peminat pembeli pelanggan potensial menginginkan agar produk harus dibuat berkualitas, terutama dalam memenuhi harapan konsumen agar menjadi puas dan loyal pada perusahaan. Kotler and Armstrong mengemukakan bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut bernilai lainnya. Setiap perusahaan yang menginginkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka akan berusaha membuat produk yang berkualitas, yang ditampilkan baik melalui ciri-ciri luar atau desain produk maupun inti atau core produk itu sendiri. Yang kedua ada harga atau price. Saladin pada tahun 2008 mengemukakan bahwa harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa, atau dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk di benak konsumen. Merupakan aspek yang tampak jelas atau visible bagi para pembeli. Bagi konsumen yang tidak terlalu paham hal-hal teknis pada pembelian jasa, seringkali harga menjadi salah satu faktor yang bisa mereka pahami. Tidak jarang pula harga dijadikan semacam indikator untuk kualitas jasa. Yang ketiga ada promosi atau promotion. Kotler mengemukakan pada tahun 2000 menyatakan aktivitas promosi merupakan usaha pemasaran yang memberikan berbagai upaya intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Seluruh kegiatan promosi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian. Tetapi tujuan promosi yang utama adalah memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan. Yang keempat ada kualitas pelayanan atau service quality. Jipcono pada tahun 2019 menyatakan service quality merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jiptono dan Chandra pada tahun 2009 juga menyatakan keunggulan layanan dapat dibentuk melalui pengintegrasian 4 pilar service excellence yang saling berkaitan erat, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan pelayanan. Yang kelima ada keputusan pembelian. Winardi pada tahun 2010 menyatakan keputusan pembelian konsumen merupakan titik suatu pembelian dari proses evaluasi. Sedangkan Peter dan Olson pada tahun 2009 menyatakan keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang dikombinasikan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Dan menurut Kotler and Killer juga pada tahun 2009, proses pengambilan keputusan pembelian melewati 5 tahap, yaitu yang pertama pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan pembelian, serta perilaku pasca pembelian. Gambar tersebut didapat dari Kotler and Keller pada tahun 2009. Nah, ini merupakan indikator dari variabel menurut para ahli. Yang pertama ada indikator kualitas produk. Menurut Kotler and Killer, pada tahun 2009, kualitas produk memiliki indikator-indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk, yang kedua fitur, yang ketiga penyesuaian, yang keempat kualitas kerja, yang kelima kualitas kesesuaian, yang keenam ketahanan, yang ketujuh keandalan, yang kedelapan kemudahan perbaikan, yang kesembilan gaya, yang kesepuluh desain. Selanjutnya ada harga. Indikator harga menurut Kotler pada tahun 2008 yaitu satu keterjangkauan harga,
yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga daya saing harga, yang keempat kesesuaian harga dengan manfaat produksi. Yang kelima, harga mempengaruhi daya beli konsumen. Yang keenam, harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada promosi. Menurut Kotler dan Killer pada tahun 2009, promosi penjualan memiliki indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi promosi. Yang kedua, kualitas promosi. Yang ketiga, ketepatan waktu atau kesesuaian sasaran. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Nah, indikator kualitas pelayanan menurut Jetmal et al. Pada tahun 1990 termasuk ke asuransi, tangibles, responsive, reliability, and empathy. Dan yang terakhir adalah keputusan pembelian. 3 indikator yang mencirikan keputusan pembelian menurut Putra pada tahun 2016 yaitu yang pertama kebanggaan, yang kedua sesuai kebutuhan, dan yang ketiga adalah kesadaran merek. Nah, ini merupakan kuesioner yang saya dapatkan dari indikator-indikator jurnal tersebut. Yang pertama ada indikator kualitas produk. Nah, dalam kualitas produk ini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pernyataan. Yang pertama adalah memiliki kain yang halus dan lembut. Yang kedua, Springbed Conforta memiliki motif yang indah dan elegan. Yang ketiga, Springbed Conforta memiliki banyak ukuran dan bentuk yang sesuai dengan minat pembeli. Yang keempat, Springbed Conforta memiliki daya tahan kain yang sangat awet. Yang kelima, Springbed Conforta memiliki kapasitas warna kain tidak luntur. Yang keenam, Springbed Conforta memiliki banyak merek Springbed terbaru di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, Springbed ini dilengkapi dengan garansi 1 bulan. Nah, indikator yang kedua ada indikator harga. Dari indikator harga tersendiri memiliki kuesioner. Yang pertama adalah harga Springbed Conforta lebih murah daripada merek lain. Yang kedua, Springbed Conforta sering melakukan potongan harga atau diskon atau cashback pada setiap pembelian dengan jumlah yang banyak. Yang ketiga, harga Springbed Conforta sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang keempat, kenyamanan yang didapatkan sesuai dengan harga yang diberikan. Yang kelima, kualitas Springbed Conforta sesuai dengan harga yang diberikan. Selanjutnya ada indikator dalam promosi. Yang pertama adalah bintang iklan endorse menggunakan selebgram dan artis yang terkenal agar mudah menarik perhatian dalam membeli Springbed Conforta ini. Yang kedua adalah sasaran promosi di banyak lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah memasang Springbed Conforta di jalanan sampai penyebaran katalog produk Springbed Conforta ke masyarakat. Maksudnya itu memasang spanduk gitu, guys. Nah, ada indikator kualitas pelayanan. Yang pertama, pertanyaan kuesionernya yakni kualitas pelayanan saat membeli Springbed Conforta sangat baik dan memuaskan. Yang kedua, para karyawan yang menjual Springbed Conforta selalu menjelaskan jenis-jenis yang ada di produk Springbed Conforta. Yang ketiga, Springbed Conforta memiliki garansi, sehingga para pelanggan memiliki jaminan jika barang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan produk ini. Nah, selanjutnya ada indikator dalam keputusan pembelian. Pertanyaan yang pertama adalah, cara pembayaran Springbed Conforta sangatlah mudah. Yang kedua, pembayaran Springbed Conforta bisa secara kredit. Yang ketiga, membeli Springbed Conforta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan yang keempat adalah, saya merasa puas setelah membeli Springbed Conforta. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya dapatkan dari hasil contoh-contoh jurnalan penelitian tersebut. Terdapat di Google Scholar, Kotler pada tahun 2000, Manajemen Pemasaran Analisa Perencanaan Implementasi dan Kegunaan edisi ke-8. Dan Kotler P dan G. Armstrong pada tahun 2011 menyatakan di edisi Marketing and Introduction. Dan selanjutnya adalah Kotler P dan K.L. Killer pada tahun 2008 menyatakan ke dalam manajemen pemasaran. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya. Jika saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Saya harapkan presentasi saya dapat berguna untuk kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.